bilang Nah, gitu, padahal apalagi dengan predikat suami takut istri, apa padahal dia nggak, bukan begitu kan ya. Tapi aku ini ya, maksudnya appreciate sama laki-laki yang di luar sana yang udah kerja banting tulang kayak apa susahnya, dicerewetin istri masih diem aja terus udah gitu masih apa ya, masih keluarga. masih memberikan quality time buat keluarga. Itu aku appreciate banget. Luar benar. biasa Itu, itu. laki Dalamnya idaman. kayak apa ya? Laki-laki idaman. Dalamnya kayak apa? Dalamnya sebenarnya mungkin dia itu? rapuh mungkin. Dalamnya ada kemericek gitu. Bukan salah sih. Mungkin lebih ke yang tidak tahu satu sama lain gitu loh. Enggak, kita kurang Kita tidak memahami nih kebutuhan laki-laki yang itu anak kita kayak suami kita di luar sana. Maksudnya gini sih, kayaknya lebih kita ayo memahami gitu loh. Maksudnya kan sama-sama gitu kan. Jangan minta dipahami terus, tapi gimana caranya memahami juga gitu loh. Ya mau kadarnya mau besar mau kecil, tapi minimal kamu mengerti perasaan. Aku rasa sih minimal mengerti dulu deh perasaan, emosinya. Bagaimana kita ngebaca emosi orang, bagaimana kita memahami suasana hati saat itu. Mungkin dia lagi banyak masalah di luar sana yang nggak mungkin diceritain detail gitu kan. Masa mau ceritain urusan kerjaan di rumah detail juga nggak ngerti bininya gitu kan. Nanti yang ada inputnya beda lagi. Ketemu lagi di Tuturan, seperti biasa ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol cantik. Topik kita kali ini ngomongin gender sebelah. Gender sebelah apa sih gender sebelah? Lawan kaum pria lah. Kaum pria. Kan biasanya kita selalu bicara soal Tentang perempuan, kita, tentang aku wanita. Benar. Tentang lelaki. Emang pada paham sama laki-laki? Ya, Kita coba pengalaman, ya kan? Dari pengalaman ya. Pasti ya kalau kita nanya pengalaman jam pasti terbang. pasti kita ngerasa kayak kitanya korbannya terus. Iya, Ya kan? ya kebanyakan Kayak begitu. kita lebih banyak nyalain kaum laki. Kita sering dibikin nangis, kita sering Gak dibikin nyalain, curhat. sering dibikin nangis sama kaum ono gitu kan, kaum ono. Nah jadi gimana? Kenapa bisa gitu ya? Kenapa merasa kayak perempuan jadi korban gitu? Ya emang walaupun bener ya, kadang-kadang ada yang bener. Cuma maksudnya kita kadang-kadang suka gimana sih dalamnya gitu loh. Maksudnya kaum pria ini bagaimana Menurutmu gimana? Gimana soal kenapa pria tuh bisa emang kenapa kadang-kadang kita sukar memahami gitu? iya kan? Aku juga ya. Cara berpikir Komunikasinya kita beda. kadang-kadang suka dari cara komunikasinya tuh berasa kayak gua ke kiri dia ke kanan gitu kan. Kayak nggak kayak, dan itu kita kadang-kadang kadang-kadang itu dibilang kita nggak sefrekuensi gitu. Padahal kan sebenarnya bukan nggak sefrekuensi. Cara berpikir aja udah beda sebenarnya kan. Kan beda gitu. Jadi kayak ingin memahami sih sebenarnya kaum laki-laki itu seperti kayak gimana apa sih gitu sebenarnya, kan. iya. Harusnya kita punya narsum. Iya nih seru, jadi langsung mendengar dari narsumnya nih. Tapi aku kita mencoba ya. Juga katanya justru laki-laki itu sebenarnya dia punya tipe khusus sih. Tipe khusus terhadap perempuan ya? pasangan. Oh ya? Aduh, gue tipe dia nggak ya? Ya sama kan sama perempuan kan? Iya. Maksudnya sebenarnya katanya laki itu sebenarnya lebih simpel. Dia berpikirnya tuh yes or no gitu. Iya, sebenarnya ya. Dia itu kan kadang-kadang Kita kalau memilih pasangan kan kalau dulu ya pengen yang cakep fisiknya dulu nih diuraikan, habis itu dalamnya, habis itu ada lagi tuh berlapis-lapis kan perlakuan. Tapi kalau laki-laki kayaknya enggak ya, lebih Dia simpel. lebih gimana dia perempuan yang nge-treat dia gitu deh. Tapi kan ada kan sengaja dia punya standar, aku pengen perempuan kayak gini. Gitu. Mungkin dia untuk penasarannya gitu. Tapi setelah misalnya dia dapet terus kok nggak seperti diharapkan, ya udah bye gitu bye kan. gitu. Iya. Tapi kalau kita kan aduh sayang ya gitu ya, aduh sayang udah dapetnya susah-susah gitu. Aku basicnya karena emang ya laki-laki banyak kan pakai logika, kita nih perasaan gitu kan. Ya kadang-kadang katanya demikian. Katanya laki-laki lebih dominan. Terus memilih pasangan juga berpatokan kayak dia punya saudara atau mamanya. Gimana mamanya men-treat dia? Ya. Itu kan kayak terpaku. Ya, Makanya kan kita jadi mama-mama pasangan nih di rumah nih yang punya laki-laki tuh. Jadi kayaknya kita harus memposisikan dia, mungkin dia ingin mempunyai pasangan seperti mamanya kan kadang-kadang kayak gitu. Boys will always be a boys. Terus udah kayak gitu
kakak perempuannya gitu. Jadi kayak dia mana yang dekat ya di keluarga itu ya, yang perempuan ini tanpa ya. sadari tuh nyontoh gitu loh. Jadi nyari pasangannya juga inginnya seperti Kadang tanpa dia sadarin pun dia mencari sosok yang kayak ibunya atau sosok perempuan yang ada di kan, keluarganya kayak itu. Nah, gitu makanya sebenarnya gitu. itu karena pengen yang bisa membuat dia nyaman. Karena itu kan bertahun-tahun kan itu yang membuat dia nyaman, Iya. terus membuat dia merasa ya diopeni gitu. Diopeni itu Diopeni. apa ya? dirawat Dirawat, dia iya, di-treat dimong, gimana dia di-treat di rumah dulu itu kan, terus dia keluar mencari sosok yang kurang lebih sama. Sama. Iya. Jadi sebenarnya manja dong laki ini. Iya lah, kalau Iya, aku bilang emang mah, makanya iya. kan di boys itu Wah, ya, betul, karena betul, itu deh boys. kayaknya. Walaupun udah umur juga, tuh kalau sakit di rumah tuh Lebih-lebih dari kita. suami tuh pada manja. Kebanyakan ya yang aku dengar dan aku lihat memang begitu gitu. Anak di rumah sakit aja bisa kita tinggal, tapi kalau suami sakit tuh kayaknya nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. kan, nggak bisa ngapa-ngapain, ditinggal juga Ayo, kayak aduh nanti yang gimana. cowok-cowok mau komen boleh komen. Masa iya begitu ya? Tapi yang Iya, kita begitu. hadapin memang iya terutama. Iya, Manja. Terus apa lagi iya. nih? Apa lagi poinnya? Ini sih kayak apa namanya? Kalau menurut gua memahami kadang-kadang memahami kesedihan pria gitu loh. Oke. Pria juga sedih ya, Ya, misalnya tapi kadang-kadang dituntut untuk kuat. strong. Nggak boleh diperlihatkan Nggak kalau boleh dia lagi diperlihatkan. sedih gitu. Menurut gua kayak gitu sebenarnya gimana sih kalau lu sedih tapi lu kalau termenye-menye, termehek-mehek nanti dianggap tidak Menye. strong, tidak strong ya kan? Lah Dianggap ya, tidak. kan anak laki itu juga gitu. Iya, Ayo. kadang-kadang Tanpa itu kita salah deh kayaknya, sadarin tanpa iya kita kan. Padahal itu sadari. perlu sebenarnya kan buat laki-laki tuh Nggak untuk apa-apa. sama kayak kita ya Heeh. untuk mengekspresikan apa yang dia rasa, emosi yang dia rasa. Setuju, men tetap lebih dia harus menunjukkan. Tapi dia manusia yang punya hati Iya. juga loh. Iya sih. Tapi maksudku dia tetap harus bisa menunjukkan ininya apa manly-nya. gitu. Manly-nya itu apa namanya tetap harus jadi tanpa mengurangi rasa itu, jadi dia boleh juga gitu loh bersedih, dia boleh mencurahkan saat ditolak perempuan gitu ya, saat ditolak itu bagaimana kita pun sebagai mungkin pasangannya apa gitu kelak itu tuh kayak memahami gitu loh. Kalau penolakan ke dia itu apa ya, Membuat dia hancur. Ada gitu efeknya ya pasti kan? kan, Iya kan, iya. penolakan itu apapun itu kalau udah bersuami istri mungkin penolakan saat mau mam gini yang Mau gitu capek. yang capek itu kan penolakan tuh, Penolakan, Nah, iya. itu ternyata berimbas bahwa kayak merasa ditolak itu kayak sedih juga gitu loh, kayak kita juga Iya, Ya, jadi geng. ngomong tolak jadi inget kan diceritain temen semua yang cowok mungkin Heeh. gila gue ditolak cewek gitu. iya, sedih juga kan. Aku juga punya temen cowok gitu juga, aku ditolak gitu. Kenapa? Gak tahu. Kadang-kadang mereka untuk ngungkapin itu pun juga Masih di Gengsi, apa ya? ya. Ya, gengsinya laki-laki tuh balik lagi tuh. Itu Tapi sebenarnya gengsinya nggak lebih apa-apa. besar Iya, ya. iya. Udah bawaan dari dulu ya. Kita aja ngurus anak laki begitu kan. Iya. Tapi aku nggak setuju sih kalau misalnya kayak laki-laki apa sih, kita kadang-kadang suka abai gitu loh sama perasaannya gitu, kayak alah udah laki kuat, alah Suka laki nggak menyangkal. apa-apa gitu, alah laki nggak apa-apa, suka kayak denial hal-hal seperti itu. Padahal kan sebenarnya kalau mungkin gua gak rasa berlarut kan. iya, kalau nggak- 1-2 kali. Tapi orang tuh mulai akan- sedih tapi tetap harus dipush. iya, tapi mereka pasti akan punya kapasitas sih, gua rasa batasnya pasti udah tahu gitu kan, sampai mana gue sedih, sampai mana selesai endingnya gitu kan. Tapi kalau kebanyakan tuh seringnya gitu kayak alah cowok biarin aja gitu loh, kuat-kuat Iya, aja emang kan, gitu. kayak gitu. Ayo anak cowok nggak apa-apa gitu. Ya, mereka butuh refreshing katanya. Iya, mereka butuh refreshing, tapi mereka nggak dikasih untuk Iya kayak weekend, kayak misalnya hari Sabtu Minggu kerja gitu loh, kan mereka kerja Mereka nih. udah dari Senin Iya, sampai sampai Jumat udah kerja gitu kan. Bener. Tapi katanya kan family time ya. Nah, Kalau misalnya dituntut Sabtu Minggu. untuk family Iya, time. padahal mereka juga butuh waktu untuk ya itu me time-nya itu kayak mungkin hobinya kan Iya. jalanin hobinya. Tapi kalau perempuan yang misalnya Sabtu Minggu kayak arisan deh, itu kan juga terjadi Sabtu Minggu. iya, Itu iya. laki-laki harus paham loh gitu. Ah. Nggak ada yang protes gitu kan. Tapi kalau laki-laki yang begitu udah dia panjang lebar dari istrinya kan. Kok nggak diajak Kayak sih? nggak perhatian sama keluarganya. bener. Kok Padahal ada ini waktu? weekend. Iya. Gimana ya kita berarti- mungkin egois apa iya. perempuan? Egois, aku rasa sih egois. Apa kita ya karena basicnya nggak memahami gitu kan. Nah. Cuman kayak melihat luarnya, oh dia udah kerja, apa ya tuntutan kita mungkin ya Mungkin perempuan karena untuk kita ngeliat dia kerja pun dia udah ketemu temennya.
Bisa jadi ya. Padahal itu berbeda. Padahal itu berbeda loh. Apa Maksudnya kita kan perempuan kerjaan. melihat tuntutan aja ya, udah kerja, pokoknya ya sebagai suami tanggung jawab itu apa aja gitu loh. Ya waktunya untuk keluarga ya hari Sabtu Minggu. Kadang perempuan nggak menyadari itu kan, cuman menuntut aja tanggung jawab apa aja nih di rumah gitu. Padahal sisi lain kita harus melihat laki-laki ini ya mereka butuh me time juga kan, butuh bersosialisasi, kumpul sama teman-temannya tanpa ditemenin istrinya. Jadi nggak usah cemburuan gitu ya. Nggak usah cemburuan, nggak usah curiga. Iya, kadang-kadang ya gitu ya, maksudnya kita sebaiknya memperlakukan para suami atau laki-laki di luar sana tuh aku rasa adil gitu loh. Adil dalam arti oke, kalau dia butuh me time kasih gitu kan, maksudnya kasih. Dan aku rasa kalau kita sudah memberikan kapasitas untuk maksudnya untuk dia bisa pergi sama teman-temannya semua segala macam, dia akan give back. Kan gitu loh. Aku rasa gitu sih. Jadi aku percaya itu sih. Jadi kayak kadang-kadang belum apa-apa udah dicurigain atau diteleponin baru nyampe udah diteleponin di mana jam berapa pulang kan. Ya, itu jadi wajar dong kan gitu. Bikin kadang-kadang mungkin kalau buat laki-laki kayaknya aduh kok nggak nyaman kayaknya aku nggak dikasih waktu gitu. Ntar temen-temennya tahu kenapa bini lo telepon. Iya kan? Diceng-cengin baru sejam mereka ngumpul gitu. Iya kan? Suami takut istri. Nah, apalagi dengan predikat suami takut istri, padahal dia bukan begitu kan ya. Tapi aku ini ya, maksudnya appreciate sama laki-laki yang di luar sana yang udah kerja banting tulang kayak apa susahnya, dicerewetin istri masih diem aja, terus udah gitu masih masih memberikan quality time buat keluarga. Itu aku appreciate banget. Luar biasa itu. Dalamnya kayak apa ya? Laki-laki idaman. Dalamnya kayak apa? Dalamnya mungkin rapuh mungkin. Dalamnya ada kemericek gitu. Dia udah nggak memperdulikan dirinya kayaknya ya. Maksudnya itu udah totalitas manly-nya tuh keluar gitu loh. Berasa kayak gila cowok banget gak sih kok kayak gitu tuh. Bukan cowok banget sih itu sebenarnya. Udah tanggung jawab sama tuntutan dia. Tuntutan dia. Sama sebenarnya kok gini ya, kalau mau ngomong tuntutan gitu ya, perempuan dituntut untuk menjadi berumah tangga, ya kan, menjadi role model untuk anak-anaknya segala macam, ngasuh istilahnya ngurusin urusan rumah tangga ya. Nah, laki-laki juga dituntut seperti itu ya, gitu kan, dituntut. Jadi kalau dua-duanya aku rasa punya tanggung jawab masing-masing, tuntutan masing-masing, ya udah jalanin gitu ya, tanpa ngerecokin satu sama lain gitu loh. Ya. Aku rasa sih gitu. Saling harus paham suka apa? Benturan. Iya, istrinya kadang atau enggak suaminya juga kadang-kadang. Kali ini kita ngomongin tentang gue antara nggak terima tapi nggak terimanya di mana coba? Nggak terima kayak misalnya. Menurut aku ya, oke, laki-laki memang punya tanggung jawab, punya harus gimana gitu. Cuma ketika ya dipahami juga iya. Cuma kadang-kadang ya nggak bisa salahnya perempuan juga, gak? Bukan salah sih, mungkin lebih ke yang tidak tahu satu sama lain gitu loh. Kita tidak memahami nih kebutuhan laki-laki yang itu anak kita kayak suami kita belum paham gitu loh. Mungkin lebih gedein egonya, masing-masing punya ego sebenarnya kan, iya kan? Ego yang aku kok nggak dimengerti kalau perempuan gitu kan. Drama. Saya mungkin sebelum menikah waktu remaja punya banyak temen cowok lah, jadi tahu. Jadi paham. Tapi itu juga kadang-kadang nggak bisa menutup kemungkinan tetap aja ngomel. Lupa udah kalau udah urusan rumah tangga tetap ngomel. Tapi kalau di sini sih aku pengen ngejelasin kalau bahwa mereka para suami ya, misalnya kaum laki-laki tuh sebenarnya juga ingin dipahami gitu loh. Kita kadang-kadang udah ngerasa cukup udah gue segini memahami dia gitu. Padahal sebenarnya belum sama sekali memahami dia gitu loh ya. Gitu aja sih. Tapi kadang-kadang aku bingung, laki-laki tuh kadang kalau misalnya kita makin tanya, dia malah makin ya udah nggak bisa explain gitu. Karena kadang-kadang pertanyaan kita tuh kayak pertanyaan sudah dijawab, iya kan? Udah dijawab, bertanya kembali gitu loh, kayak nggak puas dengan jawaban. Padahal ya itu sebenarnya udah jawabannya itu udah gitu misalnya gitu. Kita kan nggak yakin, masa sih? Terus gimana? Itu kita nggak boleh. Kitanya berarti kan itu balik lagi lu tonjok diri lu. Buat laki-laki ini aku udah memberikan jawaban yang jelas. Udah bagi dia udah segitu. Cuma emang ya perempuan overthinking, rasa curigaan lagi sih ceritanya. Itu sebenarnya itu. Jadi kayaknya jawaban apapun gitu dari si laki-laki atau apa gitu ya,
kurang aja, berasa kurang aja. Padahal laki-laki emang bener itu jawabannya itu. Gue nggak tahu lagi mesti ngomong apa gitu. Kan kadang-kadang Salah atau enggak lagi. kadang-kadang menghindari pertanyaan Nah. akhirnya ngelek gitu. Karena kita tahu kalau gua jawab juga lu nanti. Nanya lagi. Jadi kayak kita udah kebaca, udah dia diam. Iya kan? Milih dia udah ya, atau pergi itu. Atau diam salah. Ya kan? Salah, pergi salah. Makanya memahami itu memang benar. Jadi yang bingungin siapa sebenarnya sini? Tutup lagi dong. Kita harus lagi kita dong. Tapi kalau di satu sisi kita nggak boleh gitu juga, Il. Maksudnya gue kadang-kadang ngenes juga gitu ya, kalau iya laki-laki juga gitu. Gue berarti punya anak laki gitu kan. Jadi kayak kalau laki-laki, misalnya kalau sewaktu-waktu dia akan mengalami problema-problema rumah tangga gitu, kayak berasa berat ya, gitu aja sih. Berat Dengan aja. tanggung jawabnya dia, mencari nafkah, melindungi keluarganya, itu Oh, iya, kan. terus sekarang gini, Terus dirinya gimana? dirinya gitu. gimana mencari nafkah juga ya. Mencari nafkah tuh kadang-kadang perempuan cuma ngelihat hasil. Hasil, dia nggak tahu jungkir balik di luarnya. Nah, tapi itu aku bilang effortnya yang apa namanya persekian jam dia panas-panasan mungkin atau gimana itu tuh tidak terlihat gitu loh. Jadi cuma bawa berapa lo Ngeri tuh. bulan ini dapat berapa misalnya Iya. kayak gitu kan hal-hal Ada gitu. yang Kan banyak gitu. Yang kuat-kuat mental mungkin ya udah lempeng aja, tapi yang enggak ini jadinya akhirnya melakukan hal-hal yang Iya, yang nggak- kilaf lah apa gitu. Banyak kan kadang-kadang kan perempuan ditinggal ya gara-gara sebenarnya masalah di dalamnya sendiri gitu, ataupun ya kadang-kadang masalah di luar sih gitu. Iya. Jadi Itu aku kenapa kebanyakan perempuan itu ngerasa jadi korban gitu loh, padahal kan, Iya kan? Iya. karena pas tersakiti gitu loh, karena Apa melihat kodrat wanita ngelihat itu poinnya lemah. tuh gitu. Apa ya? Karena memang perspektif kita gitu dong. Kita kan pasti punya keinginan untuk membela diri, pasti kan. Kadang-kadang nggak semua poin terlihat gitu, jadi hanya setengahnya aja. Jadi pas Iya. disakitinnya aja. Iya. Tapi trigger sebelumnya lu nggak? Dia udah ngelakuin banyak hal yang baik misalnya gitu kan. Tapi begitu melakukan kesalahan kecil kayak nggak merhatiin lah, atau misalnya nggak weekend, nggak bareng-bareng keluarga, itu jadi besar gitu loh. Kalau perempuan ya kita akuin kan kadang-kadang suka lupa Aku gitu. akuin juga, aku Jadi mengakui nuntut kadang-kadang banyak. begitu. Kadang-kadang suka nuntut waktu ini itu gitu. Tapi kan dia juga nggak mati gitu ya istilahnya. Kadang malah nggak punya waktu buat dirinya. Sebenarnya nggak punya waktu buat dirinya karena udah habis udah buat pakai kerja semua. Terus sekarang dituntut lagi buat ya maksudnya membagi lagi gitu ya gitu. Jadi dalam ini kadang-kadang kita memahami si pria itu ya mengertilah cara berpikirnya dia gitu. Iya. Iya, terus apa yang dia lakukan juga kadang ya itu, kadang kita suka lupa nih perempuan walaupun dia suka melakukan kesalahan kecil, jangan itu jadi keseluruhan gitu loh, itu kesalahan ya kan. Itu itunya kehebatan kita perempuan tuh Nah, gitu. itu gitu Kita kan. tuh ahli sejarah katanya. Karena Diingat semuanya, Iya. iya kan? diungkit semua. Ya memang sih. Padahal kalau laki-laki Tapi udah lupa coba ya. kalau dibalikin kita mau digituin gitu kan. Iya. Iya. Tapi kan emang lakinya lupa. Kita kan ahli sejarah kan. Akhirnya dia lupa, akhirnya udah diem aja. Iya dia salah gitu. Padahal dia kalau dia ingat bisa membela diri. Bisa aja, cuman nggak mau ribut, aduh udahlah. Iya, karena perempuan banyak termenye-menyenya, termehek-meheknya, dramanya. Ya balik lagi perempuan, ada manjanya di situ. Kita Tapi kan, justru itulah uniknya. Kalau enggak gimana? iya, itu perbedaan-perbedaan itu, Iya. perbedaan itu. Masih kalau, ya itu yang aku bilang tadi, aku appreciate buat laki-laki yang di luar sana masih berjuang, nyari nafkah, berjuang untuk demi keluarganya, walaupun sampai rumah masih diomelin sama istrinya. Hebat. Hebat banget. Hebat udah. banget. Jadi kayak Sabar berarti. Kita nggak ngomel sih sebenarnya, cuma berbicara dengan panjang lebar. Ya, gimana sih? berbicara dengan nada, Nah itu intonasi nadanya suka lupa ya. berbicara dengan nada tinggi, kurang ngehargain jadinya, jatuhnya jadi kayak Akhirnya gitu. jadi miskomunikasi sih biasanya Iya, kayak gitu kan. jadi poinnya kalau aku pernah baca juga kalau laki itu sebenarnya dia mencari kayak apa ya, mencari tempat yang membuat dia nyaman gitu loh. Nah itu Ya harusnya kan? rumah Iya. ya. Membuat dia nyaman, membuat dia menghilangkan kepenatan dia seharian. Iya. gitu loh. Walaupun tanpa dia ngomong banyak ya, dia cuma datang, mungkin ada di sampingnya tuh udah menenangkan dia. Itu laki-laki kan. Iya. Kalau perempuan kan ngomong, gitu, aku begini, aku rasa gini. Tadi gini, hari ini gini-gini. Jadi poinnya ketika suami atau pasangan lo datang, lu menenangkan diri dulu Iya. supaya nggak terjadi. Diem dulu, emosi. jangan banyak pertanyaan dulu kali ya. Nanti 1 jam Baca kemudian. situasi kan, Karena ya. iya benar, baca situasi itu penting banget. Iya, poinnya Saat dia gitu. mau ngobrol nggak, mau ngobrol nggak. Kadang-kadang kan mau cuma duduk aja, mau
Iya, nggak ada suara apa-apa gitu ya, maksudnya nggak ada gitu. Itu udah Iya buat kan? tenang dia, itu rumah dia ya. Ternyata dia ngomong sendiri. Akhirnya iya benar. Iya kan? Akhirnya kita cuma nunggu waktu untuk dia bicara Yang duluan sabar sebenarnya. perempuan. Nah, Tapi perempuan emang kurang pengen sabar. juga kan dia di rumah seharian misalnya gitu, pengen ketemu, pengen ngoceh Pengen gitu. cerita, terus kita juga pengen menceritakan apa Nah, yang ingin kita susahnya itu omongin. deh, chillnya perempuan tuh bercerita, pure dimuntahin kan. Kita udah muntah itu semua kelar. Enggak kan, maksudnya udah rasa tenang. Tapi kalau dia enggak. Aku pengen diem dulu, tarik napas dulu gitu. Susah. Makanya ada beberapa budaya itu kayak dimana tuh mereka pulang kerja nggak langsung pulang rumah ya, Kayak ngopi dulu, mana dulu atau apa dulu iya, biar dia relax dulu sampai baru. Oke, siap, mau apa? oke halo gitu. Maksudnya di rumah berarti di rumah jadi berarti menghadapi situasi kerja sama sepertinya. Hanya saja ini bosnya Lebih bininya. waduh. Lebih parah bosnya nih. Negara bosnya. Ya, perempuan-perempuan Ya, di udah. luar sana, maksudnya gini sih, kayaknya lebih kita ayo memahami gitu loh. Maksudnya kan sama-sama gitu kan. Jangan minta dipahami terus, tapi gimana caranya memahami juga gitu loh. Ya mau kadarnya mau besar mau kecil, tapi minimal kamu mengerti perasaan. Aku rasa sih minimal mengerti dulu deh perasaan, emosinya. Bagaimana kita ngebaca emosi orang, bagaimana kita memahami suasana hati saat itu. Mungkin dia lagi banyak masalah di luar sana yang nggak mungkin diceritain detail gitu kan. Masa mau ceritain urusan kerjaan di rumah detail juga nggak ngerti bininya Iya, ya nggak kan. ngerti. Nanti yang ada inputnya beda lagi, bikin kesel makanya gitu. mendingan- Iya. Makanya memahami emosi, suasana hati orang biarin dia penting. maunya hobi. Iya, aku rasa penting Kasih loh hobi ya. kalau suami gitu punya hobi itu, aku rasa nggak apa-apa loh. Lebih baik. Iya, Lebih baik. kasih Kasih mainan waktu. catur gitu nih gitu. Main. Apapun pilihan hobinya Main yang mobil-mobilan nih, mobil-mobilan. ada yang begitu. Pokoknya hobi yang positif tuh justru lebih kita kayak tenang ya. Dia Iya. punya hobi yang emang itu penyaluran dia, emosinya dia, pikirannya dia tuh teralihkan ke situ gitu. Kayak hiburannya juga ke situ. Jadi Ya udah otak-otak situ aja gitu. mending pahamin gitu kan. Iya. Benar-benar. Kayak harus neken ego masing-masing sih menurut aku Ini ya. ini ngomong saat kita untuk belajar memahami bahwa laki-laki punya hobi juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya. Setelah dia punya hobi terus aneh-aneh apa segala macam, itu urusan lagi yang nanti dibicarakan lagi gitu kan. Maksudnya enggak kan, kadang-kadang orang mungkin di luar sana pasti ngomong alah punya hobi juga nanti gini-gini gitu kan. Maksudnya gitu kan. Tapi aku rasa kalau kita udah misalnya fasilitasnya udah ada nih, ya udah nggak apa-apa, yuk kasih waktu buat hobi gitu. Itu dulu deh gitu loh. Minimal Tapi itu nanti dulu. mungkin ya berharap dia nggak keterusan gitu. Iya maksudnya kadang-kadang memang hobi juga gitu ya. Hobi juga Macam-macam. gitu kan. Maksudnya menghabiskan Iya, biaya-biaya gitu. Ya selama nggak mengganggu perekonomian keluarga nggak apa-apa Iya, sih ya kan. Tapi jangan misalnya gini, kadang-kadang kan duluan tuh udah nyetop dulu gitu loh. Udah nggak usah lah, ngapain gini-gini itu kan menurut aku tuh kayaknya nggak fair gitu loh buat suami kita gitu. Ya wes kalau Ya gitu. udah, Iya. kayaknya gitu dulu Kayak ya. kita belajar memahami pasangan kita. Karena laki-laki juga butuh dipahami, Iya. sedihnya, apanya, emosi jiwanya, emosinya. Mereka gitu. juga pengen gitu. Mereka Ya. juga punya rasa sedih, rasa Ya, betul. seneng, rasa ingin apa ya? Biar imbang. Butuh waktu untuk sendiri tuh kadang kita kan suka nggak paham tuh sama itu. Iya, Jadi betul. Kita nuntut juga kan waktu sendiri. Ya sama sama berarti. ya, iya. Oke. Cuman kadang suka lupa gitu loh. Emang harus sering-sering banyak memahami kepala laki-laki, hatinya laki-laki kayak gitu. Iya. Nanti kita mungkin mau ngobrolin lagi kalau ada narsum biar seru. Narsumnya seru, Eh, iya. Ini masih awal-awal pemanasan deh ya. Nanti kalau ada narsum, Ada yang mau jadi narsum ayo sini. ayo kita Jangan lupa subscribe loh. memahami. Oh iya, like Yaudah. dan komen. Oke. Yaudah. Tunggu topik-topik selanjutnya ya. Terima kasih. Bye. No mistake.